Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan melakukan secara rutin itu mengasih ikan gerami makan. Biasanya itu saya lakukan pada pagi hari ini karena pada pukul 8 saya bekerja. Nah, pada saat ini saya sudah memasuki masa purna tugas. Saya bisa mengasih ikan gurami ini mulai jam 8, jam 9 karena saya tidak lagi tugas, sudah memasuki purna tugas. Dan kolam ini saya tidak dilepaskan ke gurami ini karena saya pasang gurami ini untuk memudahkan panen. Ada beberapa waring ini. Selanjutnya pemberian bibit ikan gurami ini saat ini sudah saya lakukan memberi makan full dengan sayur-sayuran. Lain dengan pada waktu saya untuk pembesaran dari pembibitan dari mulai 3 bulan sampai 4 bulan itu pakai pelet dan diselingi dengan sayur-sayuran. Nah, ini sudah umurnya diperkirakan setahun lebih. Jadi pemberian makan full dengan sayur-sayuran untuk mengurangi biaya kos dalam pemeliharaan pembesaran ikan gurami. Nah, untuk diketahui kawan-kawan, sumber makanan sayur-sayuran ini saya dapatkan dari pasar-pasaran ada di Kota Morenim. Ini cukup mudah mengambilnya. Jadi cukup datang ke pasar kira-kira jam 10, kita hubungi penjual sayur untuk meminta sisa-sisa daripada sayur-sayuran ini seperti sawi manis, kubis, dan sawi pahit. Nah, itu untuk ikan gurami suka benar dengan sayur-sayuran tersebut. Saya sampaikan juga sekarang waring ini sudah diperkirakan hampir memasuki 2 tahun. Nah, untuk panen pertama sudah dilakukan. Ikan gurami ini untuk mengisi rumah makan yang ada di Tanjung Inim. Yang ada di Tanjung Inim. Nah, ikan tersebut dia untuk mengisi rumah makan itu ukurannya sekilo di atas. Di bawah sekilo mereka tidak terima. Nah, alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan. Dan di beberapa kolam ini masih ada yang belum dipanen. Ini ada berapa waring? 1, 2, 3, 4. Baru 1 waring kita panen di minggu belakang. Nah, untuk dapat diketahui kawan-kawan, mungkin yang ada di Morenim, bibit ini berasal dari Desa Badegung karena di situ saya mempunyai teman Pak UPTD, memang dia spesialis untuk pembibitan ikan gurami dan ikan nila, tapi saya untuk sementara fokusnya untuk pembesaran ikan gurami. Dan bibit ikan gurami di Badegung itu super, dimana dikatakan super, dia cepat besar dan tahan bibit penyakit. Saya sudah berpengalaman dalam kisaran 2 tahun ini, bibitnya itu tidak banyak yang istilahnya kena penyakit mati itu. Saya sudah buktikan. Memang sumber bibitnya itu dari air yang mengalir, air yang deras. Nah, itu cepat besar. Nah, kalau kita ini kan di sini berhubung kolam bukan air mengalir, ya ada istilahnya adalah perbedaan sedikit lah untuk pembesarannya. Mungkin agak lambat sedikit, tapi saya amati ya tidak begitu jauh. Oleh karena dalam 1 tahun itu sudah mencapai ada yang 1 kilo, tapi rata-rata 7 sampai 6 on. Nah, itu. Nah, mungkin untuk panen
untuk mencapai 1 ton ke atas itu diperkirakan kalau di kolam seperti kita ini yang hanya tenang ini 1,5 tahun itu kalau untuk mencapai 1 tahun ke atas. Nah ini kepada teman-teman yang sudah memasuki purna tugas seperti saya ini, boleh contoh kalau untuk mengisi kekosongan waktu supaya tidak jenuh di rumah. Misalnya ada kebun, kita berkebun yang bisa menghasilkan yang positif. Nah kalau saya ini kebenaran ada kolam, jadi saya manfaatkan ini. Sebenarnya kolam ini sudah 3 tahun sudah ada saya lakukan untuk memelihara ikan gurami. Di samping itu juga saya juga mencoba untuk membiakkan ikan sepat siam. Nah ternyata itu di sebelah sana itu khusus untuk ikan sepat siam itu ternyata cukup cepat itu berkembang biaknya kawan-kawan. Berkembangnya cepat sepat siam, tidak perlu dikasih makan itu. Cuma hanya kita memasang waring pembatas wating dan kita pindahkan dari kolam-kolam ini yang ada sepat siamnya ke sana. Nah ternyata perkembangbiaknya cukup cepat itu, banyak. Tapi sekarang kita belum melakukan panen, oleh karena kita melihat situasi pasar dulu. Nah kawan-kawan, untuk diketahui, untuk memasarkan ikan ini perlu kita ada kerjasama dengan seperti rumah makan, terus tukang jual ikan di pasar. Nah kalau kita tidak ada kerjasama, kita sulit untuk memasarkan ikan ini. Oleh karena banyak para peternak ikan dari daerah luar itu membawa ke Nurinim dengan harga yang di bawah rata-rata. Kita untuk memasarkan ikan ini harus ada koneksi di pasar-pasar seperti di rumah makan, terus di pasar-pasar penjualan ikan. Dan oleh karena kalau kita ada koneksi, tidak ada kerjasama dengan mereka, kita sulit untuk memasarkan ikan. Oleh karena di Muara Enim ini sudah banyak yang memasukkan ikan-ikan, terutama dari daerah Pagar Alam, Lahat, maupun dari Martapura itu dengan harga di bawah rata-rata. Nah untuk itu kepada teman-teman yang mempunyai kolam, agar kiranya kita harus ada kerjasama dengan pihak penjual ikan. Nah ini sekali lagi teman-teman, ini nah lihat teman-teman di kolam ini ikan gurami sedang makan cairan kolam ini, terus yang di sana. Nah itu teman-teman boleh dilihat, itu baru 6 bulan teman-teman. 6 bulan ukurannya rata-rata 5 on itu, 5 on. Mungkin untuk tahun baru 2023 itu bisa dipanen. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan panen untuk istilahnya itu mengisi. Kalau itu sudah dipanen, kita mengisi yang bibitnya baru. Nah insya Allah untuk ke depan kolam ini akan kita tambah. Selain kolam ini teman-teman, kita akan membuat sistem bioflok. Bioflok itu, nah di sini teman-teman coba lihat, tanah kita masih luas, kita akan buat bioflok. Mungkin akan kita membiarkan melalui ikan lele itu. Lele juga menjanjikan teman-teman. Oleh karena di sini di Kota Muara Enim banyak penjual istilahnya itu penjual makanan ringan-ringan seperti untuk pecel lele yang ada di Kota Muara Enim. Saya kira itu saja teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang sama dengan saya, yang sudah memasuki masa purna tugas, isilah kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang menghasilkan. Tapi kita tidak perlu mengharapkan dengan yang untungnya besar teman-teman. Yang penting
di dalam mengasuhi purna tugas ini kita ada kegiatan, sehingga kita tidak tidak melakukan yang sifatnya yang mubazir, teman-teman. Yang penting adanya kegiatan. Itu saja, mungkin ada manfaatnya untuk dicontoh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.